Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Saya Kalisa Kapitula, absen 9. Saya Hendrik Golsen, absen 13. Saya Nerina Pramesti, absen 21. Saya Wirabu Saputra, absen 33. Ya, di sini kami dari kelompok 4 akan praktikum sel elektrolisis dan laju reaksi. Simak videonya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan sel elektrolisis adalah yang pertama baterai, kemudian ada pipa U, batang elektroda, tabung ukur, pipet tetes, kabel penjepit buaya, corong, gelas ukur, plat tetes, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan yang terakhir indikator universal. Langkah pertama, ambil larutan CuSO4 sebanyak 60 ml, kemudian pasang pipa U pada klem statif. Ambil larutan CuSO4 sebanyak 3 tetes dan teteskan ke dalam plat tetes. Masukkan kertas lapis merah dan biru ke dalam larutan dan amati perubahan warnanya. Selanjutnya, masukkan larutan CuSO4 ke dalam pipa U. Masukkan indikator universal ke dalam larutan CuSO4 dan amati perubahan pH-nya. Kaitkan kabel penjepit buaya pada batang elektroda ke baterai. Selanjutnya, celupkan batang elektroda ke dalam larutan CuSO4 dan tunggu selama 10 menit. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa anoda mengalami oksidasi dan katoda mengalami reduksi. Lalu masukkan indikator universal ke dalam pipa U dan cek perubahan pH-nya. Langkah pertama, ambil larutan kalium iodida sebanyak 60 ml, kemudian masukkan ke dalam pipa U. Masukkan indikator universal ke dalam larutan kalium iodida untuk mengecek pH sebelum direaksikan dengan batang elektroda. Ambil larutan kalium iodida sebanyak 3 tetes dan teteskan ke dalam plat tetes. Masukkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan dan amati perubahan warnanya. Selanjutnya, celupkan batang elektroda ke dalam larutan kalium iodida dan tunggu selama 10 menit. Dari sini kita dapat mengetahui pada katoda terbentuk gelembung gas hidrogen, sedangkan pada anoda berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Lalu masukkan indikator universal ke dalam pipa U dan cek perubahan pH-nya. Masukkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan kalium iodida dan amati perubahan warnanya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan laju reaksi, yang pertama ada gelas kimia, gelas ukur, kertas putih ukuran 15 cm x 15 cm, stopwatch, spidol hitam, larutan HCl dan larutan Na2S2O3 0,1 molar sampai 0,4 molar. Buatlah tanda silang X dengan spidol hitam pada kertas putih. Masukkan 5 ml larutan HCl 2 molar ke dalam gelas kimia dan ambil 5 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar, dan 0,4 molar. Uji masing-masing larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi yang berbeda ke dalam larutan HCl.
Yang pertama, tambahkan 5 mili larutan Na2S2O3 0,1 molar dan catat waktu sejak penambahan Na2S2O3 tersebut sampai tanda silang tepat tidak terlihat dari atas. Ulangi step yang sama dengan larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda, mulai dari larutan dengan konsentrasi 0,2 molar sampai 0,4 molar. Untuk menguji pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, yang pertama dilakukan adalah masukkan 10 mili larutan HCl 1 molar ke dalam gelas kimia. Potong pita magnesium menjadi 2 bagian sama panjang. Jika sudah dibagi menjadi 2 bagian, satu bagian pita magnesium tersebut dihancurkan menjadi potongan kecil-kecil. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu reaksi sampai gas habis bereaksi. Jadi kesimpulan dari praktikum kita hari ini, yang pertama pada uji coba sel elektrolisis dengan larutan CuSO4 sebelum elektrolisis memiliki sifat asam dengan pH 3 dan sesudah elektrolisis memiliki sifat asam dengan pH 4. Jadi larutan CuSO4 setelah elektrolisis dan sebelum elektrolisis memiliki sifat yang sama, yaitu asam. Yang kedua, pada larutan kalsium sebelum dielektrolisis memiliki sifat netral dengan pH 4. Setelah dielektrolisis memiliki sifat basa dengan pH 9. Hal ini terjadi karena bereaksi dengan zat lain seperti saat dialiri listrik. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi terhadap percobaan. Jadi semakin besar konsentrasi Na2SO3, maka semakin cepat laju reaksinya. Terakhir yaitu kesimpulan dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu semakin panjang luas permukaan, maka laju reaksi semakin lama. Sedangkan luas permukaan yang sudah dipotong-potong memiliki laju reaksi yang lebih singkat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.